Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan di sekujur badan kita ini digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk memberantas kebatilan, untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kedoliman, kesesatan. Gunakan sekujur badan ini betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan untuk beribadah, untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid, untuk berpuasa, saum, puasa sunnah, puasa wajib di bulan Ramadan. Gunakan betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat malam, ini penting sekali, karena kita ini banyak keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dijauhkan dari segala penyakit, dari musibah, dari bencana. Juga demikian untuk anak-anak kita, keturunan kita. Kita ingin menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin, banyak keinginan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keinginan kita ini. Dan kita harus terus berusaha terus, insyaallah. Jangan berputus asa. Kalau seandainya Allah belum memberi, kita harus yakin insyaallah Allah pasti mengabulkan dan pasti memberi. Kita tidak boleh berputus asa. Terus berdoa, terus berusaha dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jangan kita berbuat syirik, jangan kita berbuat keji, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat fasik. Fasik itu artinya gemar berbuat dosa. Ini jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasikun. Yang artinya, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayatnya dengan jelas. Mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jelas. Mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala jelas. Mana yang perbuatan tidak benar, kedoliman itu jelas, semuanya jelas di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang fasik. Artinya fasik ini gemar berbuat dosa. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang gemar berbuat dosa, sehingga mengingkari ayat-ayat Allah, sehingga berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keinginan kita ini besar. Keinginan kita ini banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berani berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudah demikian, kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja tidak kuat. Siksa dunia saja tidak mampu kita, tidak tahan kita. Orang-orang yang disiksa di dunia ini tidak mampu. Ada orang yang dikasih penyakit, mau berdiri disuntik, mau duduk disuntik, mau tidur disuntik. Berat.
penyakit-penyakit di dunia ini saja kita sudah berat untuk mau mengerjakan sholat di masjid. Kalau orang kena lumpuh, kena stroke, mau datang ke masjid aja sudah sulit, berat. Untuk ruku, untuk sujud dengan sempurna, sulit, berat. Penyakit-penyakit di dunia saja kita tidak kuat, tidak tahan, tidak mampu, dan bisa menghalangi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat maksiat, jangan berani-berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat zalim, mereka itu dikira bisa bahagia. Walaupun mereka mendapatkan harta yang sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau mereka tidak betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedzalimannya itu akan berakibat. Kalau dia bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi, insya Allah perbuatan itu tidak ada akibatnya yang jelek untuk dirinya. Tapi kalau dia teruskan terus, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu. Jadi orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun dia mendapatkan harta sebanyak apapun, kekayaan sebesar apapun, dia akan tersiksa hatinya, tersiksa pikirannya, tersiksa badannya, dibikin lemes saja, sudah tidak karu-karuan. Kadang dibikin sudah tidak bisa mengumpuli istrinya, tidak bisa ibadah, walaupun kekayaannya banyak, walaupun masih muda. Allah bisa membuat penyakit macam-macam, bisa berantakan rumah tangganya, kacau, tidak karuan. Dibikin sakit perutnya, dibikin sakit tulang-tulang persendiannya, badannya, bisa. Dibikin lumpuh, dibikin stroke, dibikin pusing tiap hari, cekot-cekot tiap hari, bisa. Jangan berani-berani kita berbuat dosa. Mari kita susul dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Usahakan betul-betul diperbaiki. Usahakan berbuat perbuatan-perbuatan yang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Karena kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Kita tidak mampu menghadapi pedihnya siksanya Allah Subhanahu wa taala, tidak kuat. Jadi hati-hati, jangan berani-berani berbuat dosa. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, di malam hari, di pagi hari, di siang hari. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Usahakan sholat, jangan sampai ditinggalkan perbuatan-perbuatan yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak lakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Kita ini keinginan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan ini besar, ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap rahmatnya Allah, usahakan dengan semaksimalnya, kerjakan semua perintah Allah, jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah kerjakan. Jangan meninggalkan syariat, walaupun di tingkat apapun kedudukan kita, walaupun derajat kita sudah ma'rifat, sudah di atas, jangan coba-coba tinggalkan syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta. Lalu Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja, sehingga pada masa itu Nabi Khidir menjalankan ilmunya sendiri. Nabi Daud untuk Bani Israel saja. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus seluruh alam semesta, Nabi Isa alaihissalam pun kalau turun, dia harus menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Juga demikian Nabi Allah Khidir alaihissalam.
harus mengerjakan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus dan untuk seluruh alam semesta. Untuk seluruh alam semesta. Jadi Nabi Khidir pun harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus sholat. Nabi Khidir pun harus datang ke masjid, harus sholat. Sholat Jumat, sholat subuh, sholat dohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Harus menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Kalau pada masa itu, pada masa Nabi Musa, diutus hanya untuk Bani Israel saja. Nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk Bani Israel. Pada waktu itu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan ada juga nabi-nabi yang lain sebelumnya itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk kaumnya. Hanya untuk kaumnya. Jadi masih ada orang-orang tertentu yang tidak mengikuti ajarannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam semesta harus mengikuti, walaupun setinggi apapun juga. Jadi orang-orang yang dia ini menganggap ilmunya tinggi, kadang-kadang disesatkan oleh setan. Mereka punya pendapat-pendapat yang aneh-aneh, yang ngawur, sehingga meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa dirinya ma'rifat, merasa dirinya sudah hakikat, sudah ma'rifat. Akhirnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Akhirnya tersesat. Ada orang-orang seperti itu. Berani bohong, berani berdusta, berani berbuat keji. Jadi dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Saya pernah melihat sendiri. Dia kalau bilang kalau sholat Jumat di Mekah. Kalau sholat Jumat di Mekah. Jadi orang lain yang sholat Jumat di Mekah dianggap bagian dari dirinya. Dia di rumahnya sendiri. Dia di rumah tidak sholat Jumat. Dia merasa sudah sholat sebelum sholat. Jumat di mana? Di Mekah. Ternyata di dalam rumahnya. Jadi dia anggap orang lain yang ada di Mekah adalah bagian dari dirinya. Allah ada di mana-mana. Jadi dia di rumah, Allah ada di badannya, ada di badan setiap orang. Akhirnya dia tersesat. Tidak mau sholat Jumat. Akhirnya dikasih lumpuh. Orang ini akhirnya tidak bisa datang ke masjid. Sebelahnya rumahnya sendiri tidak bisa. Bayangkan. Karena apa? Karena pemahamannya sesat. Allah tak terhingga, itu ilmunya. Kekuasaannya tak terhingga. Ilmunya tak terhingga. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia tidak bertempat. Tapi Allah tempat seluruh makhluknya bergantung. Allahus Somad. Allah di atas arsy. Allah tidak bertempat, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tapi Allah tak terhingga. Ilmunya tak pernah lenyap dari satu tempat pun. Kekuasaannya tak pernah lenyap dari satu apapun. Tapi dirinya dia di atas arsy. Makanya Rasulullah ke langit waktu Isra Mi'raj, ke Sidratul Muntaha, naik di atas. Naik ke atas. Kalau Allah ada di bawah, tidak perlu Rasulullah naik ke atas. Rasulullah naik sampai ke langit tingkat 7. Menerima perintah sholat. Naik. Jadi Allah di atas arsy. Allah zat yang maha tinggi, maha terpuji, maha suci, maha segalanya. Tidak boleh diserupakan dengan apa saja. Tapi ilmunya, zat-zat ciptaannya itu tak terhingga. Zat-zat yang dia ciptakan seperti roh. Roh ini ciptaan Allah, bukan Allahnya. Jadi roh ini diciptakan oleh Allah. Udara juga diciptakan oleh Allah.
Udara bukan Allah. Udara zat yang lembut, tapi bukan zat yang maha lembut. Udara saja kita tidak bisa melihat. Ini makhluk ciptaan Allah. Bentuknya seperti apa? Tidak tahu. Kita belum pernah melihat udara. Belum pernah, tapi ada kan? Kalau kita bilang tidak ada, kita yang jahil, bodoh. Kita rasakan setiap hari, kita hirup setiap hari. Ada udara, tapi kita belum bisa melihat udara. Zatnya Allah, ciptaannya Allah. Apalagi zatnya Allah yang maha suci. Tidak bisa kita melihat, belum sampai kita. Allah di atas arsy. Udara kita belum bisa lihat. Roh kita belum bisa melihat. Roh ini bukan Allah, tapi Allah dalam kekuasaan Allah. Roh kita tidak bisa melihat. Udara kita tidak bisa melihat. Tapi ada, tapi dia bukan Allah. Dia makhluk. Kalau kita anggap ini Allah, sesat. Akhirnya menghalalkan segala cara. Berani bohong, berani nipu, berani ngemplang uangnya orang. Akhirnya, terakhirnya, banyak yang masuk rumah sakit, ngamar, ngaku makrifat, tapi terakhirnya ngamar di rumah sakit, nyembuhkan penyakitnya sendiri tidak bisa. Kalau makrifat yang sebenarnya, tidak mungkin mau ke dokter. Dia minta sama Allah, dia dekat sama Allah. Banyak orang-orang yang ngaku makrifat, akhirnya sakit, masuk rumah sakit. Imannya belum sampai, keyakinannya belum kuat, sudah dia tinggalkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya hancur, rusak masa depannya dalam kesesatan, dalam kegelapan. Ini jangan sampai. Mari kita betul-betul berusaha bertakwa terus kepada Allah. Jangan sampai kita mau disesatkan orang-orang seperti itu. Karena sekarang ini banyak, di akhir zaman ini banyak yang aneh-aneh, yang mengaku ilmunya sudah ma'rifat, hakikat, terus dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa, ngakunya sudah sholat sebelum sholat, sudah puasa sebelum puasa. Ini hati-hati. Orang-orang seperti ini nanti kalau diadab, dikasih hukuman sama Allah di dunia saja, tak kuat, hancur, masa depannya hancur. Jangan sampai kita tiru. Hati-hati, syariat Nabi jangan sampai kita tinggalkan. Usahakan selalu bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli